Punten, simpel sebetulnya. Matinya kita, hidup dan mati yang menentukan Allah. Kita tidak usah takut, betul Pak Kiai mengatakan. Tapi tugas pemerintah adalah upaya preventif. Dengan apa? Menjaga kebersihan kita semua. Tangan kita mau makan ya jangan asal makan saja. Banyak macam bakteri, virus dan lain sebagainya di sini. Bersihkan, cuci tangan menggunakan sabun, airnya yang mengalir, cukup itu. Ada lagi cara-cara nyucinya begitu. Banyaklah, tidak akan saya jelaskan pada kesempatan pada malam hari ini. Kemudian lingkungan yang ada di kita. Kita panik baru tahu bahwa kebersihan itu penting saat ada corona, Pak. Padahal kemarin-kemarin juga harusnya kita hidup bersih. Kenapa baru sekarang begitu? Nah, inilah teknologi, Pak. Yang sebentar foto viral, kita mengikuti apa yang ada di informasi viral tersebut. Padahal kebenarannya belum tentu. Ya. Jadi kami menghimbau kepada kita semua, terutama yang hadir pada majelis ini, ya jaga saja kebersihan. Yang biasa salaman, ya salaman sajalah kalau menurut saya. Dengan apa namanya, kitanya memang sudah bersih. Yang senang biasanya cipika-cipiki, ya lanjutkan saja, nggak ada masalah menurut saya, begitu kan? Karena dari dulu juga sudah ada seperti itu. Katanya ada isu lagi bahwasannya virus ini 100 tahunan muncul, yang angka belakangnya adalah 20 gitu katanya. Kita jangan percaya itu Bapak dan Ibu sekalian. Yang terpenting bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, anak kita, keluarga dan lingkungan tempat kita. Itu saja barangkali yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini kali pertama Pak diadakan kegiatan Isra dan Miraj. Tidak tahu nih selama kepala KUA-nya Pak Haji Nanang, ana baik gitu kegiatan, insya Allah positif. Dan mudah-mudahan yang mendukung kegiatan ini, Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, memudahkan rizki kepada kita, ya dan lain sebagainya, kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu perlindungan kepada kita semua, terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak corona, ribut corona, demam berdarah didiemin Pak. Iya kan, ribut corona, penyakit yang lain didiemin. Kenapa harus corona begitu kan? Tapi memang izin sedikit Pak Kiai, 3 minggu yang lalu ya kita memang panik juga di sini Pak, karena sekitar 68 anak buah kapal yang ada di kapal pesiar apa itu? Lupa lah saya itu tiba-tiba turun landing di Kertajati dan ini kan ke Sumur Adem Pak, ke PLTU Pak. Jadi saya saat itu hari Sabtu kalau tidak salah ya Pak BKI, tiba-tiba diperintah Pak Bupati, Kapolres dan Dandim ikut sekarang ke PLTU, masih pakai celana pendek Pak karena habis sepedahan. Ikut ke sana ngapain? Udah diem. Ke sana ternyata banyak tentara-tentara juga Pak, bintang-bintang semua. Ternyata perintahnya untuk mengamankan lingkungan. Dengan radius 50 meter kita tidak boleh mendekat. Katanya setelah si coronanya lewat begitu kan, setelah si coronanya lewat, besoknya kita selama 14 hari harus diawasi, kita harus dicek segala macam. Tapi udah lebih dari 14 hari Pak, saya nggak pernah dicek apa-apa di sini, sehat-sehat saja. Segala sesuatu Allah yang menentukan. Terima kasih, mohon maaf atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para sesepuh, Ketua MUI Kecamatan Patrol, Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra Mi'raj Masjid Darul Abrar, Ketua DKM Masjid Darul Abrar, pejabat pemerintah, Bapak Camat, Bapak Teguh, beserta jajaran stafnya yang saya muliakan, Babinsa, Kapolsek maupun yang mewakilinya, hadirin wal hadirat, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan malam hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin Allah, atas taufik dan hidayah Allah, kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah, amin. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat dan patuh serta cinta terhadap ajaran dan agamanya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah, amin ya rabbal. Saya Pak Camat asli orang Cirebon. Saya lahir di Cirebon. Bapak saya asli orang Kecamatan Patrol, Tulang Kacang, Arjasari. Pak Camat mungkin tahu ya, Google ke selatan gitu. Ibu sayanya orang Bongas, Pak Camat. Ibu saya orang Bongas. Tahu Bongas ya? Bongas iku jejaba jare bahkan dilang bokong. Tahun 85 saya hijrah ke Jakarta dengan almarhum ayahanda. Tahun 88 mendirikan pesantren, namanya Pondok Pesantren Al-Wasilah. Itu asli Putra Indramayu, amin. Bisa punya pesantren di Jakarta, nggak luas, cuma 1 hektar Pak Camat. Dulu 88 harganya tanah cuma 15.000, sekarang 35 juta juga nggak ada yang jual, alhamdulillah ya. Itu asli wong Patrol, alhamdulillah. Jadi saya ngomongnya nih malam ini pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, atau bahasa Dermayu. Wis campur bae ya Bu ya. Dermayuan belah ya. Ibu bapak para kiai yang dimuliakan oleh Allah, karena kin waktu newis bengi geus penting Pak Camat, saya tidak akan lama-lama untuk bicara. Saya hanya akan menyampaikan singkat saja tentang Isra Mi'raj, insyaallah 5 menit pragat, amin. Wis enak sing gelista sing suwe Bu. Kegelisan ya aja ya Bu ya, kesuwen ya aja, bokat muntah kowe. Ibu bapak, bicara Isra Mi'raj maka bicara iman. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini tidak mungkin dinalar dengan akal.
Kalau bicara Isra Mi'raj, bicaranya iman. Apa sih iman itu? Iman itu memasukkan ke dalam hati dan meyakininya sesuatu dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita lihat. Ibu-ibu iman beli nih Gusti Allah. Bu, kok nyaut tanggal teman. Ibu-ibu iman beli nih Gusti Allah. Percaya beli nih Gusti Allah. Pernah deleng Gusti Allah. Masa katona yang kedeleng matanya tukang deleng sinetron kayak konon. Kita iman percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Kita iman terhadap nabi-nabinya Allah. Tapi iman itu tidak harus melihat. Iman itu cukup meyakini di dalam hati dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita lihat. Betul? Betul? Itu iman. Aja maning iman ngandel ning Gusti Allah, pengen deleng Gusti Allah, pengen deleng malaikat. Wong matane kula karo sampean deleng entut be bisa beli. Bu, bisa jesing dulu lah ceramai lah. Mater karo wong dewek ya Bu ya. Deleng entut-entutku ana tak beli Bu. Mambune ana beli. Monine ana beli. Mambune ana. Katon beli. Beli katon. Aja maning deleng malaikatnya Allah, cahaya nur. Sampai deleng entut be tuding-tudingan sirem entut. Bokong sing entut sing geger dituding raine. Maka kalau bicara Isra Mi'raj jangan pakai akal. Gak bisa, gak ketemu. Tapi dengan hati yakin, tasdikun fil qalbi, memantapkan di dalam hati, membenarkan di dalam hati dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita lihat. Setuju? Ya wis, maka setuju tak kandakna bagaimana Kanjeng Nabi Isra. Insyaallah 5 menit pragat. Amin. Luar biasa wong patrol ya. Tembe kula ceramah ki mengkeden ki insyaallah. Ngundang dadak-dadak bae. Jare ning Sumur Ade ning Sukrawetan. Jare ning Bogor tak deleng iki Pak Camat. Untung kula wong Dermayu mah geleman bae kula. Ayo beri dakwah masyaallah. Aja maning teka, telepon bae cukup, SMS. Setiap Pak Camat, saya sampai ke Sumatera, ke Lampung, itu langganan saya. Besok tanggal 22 saya nadran di sana. Iku ning Lampung semono gedene, isi de wong Dermayu. Isi de wong Dermayu. Masyaallah Dermayu. Ning Dindiana. So, ning kota mangga besar, sing nggo semene-mene ketakoni wong dino, wong patrol. La ilaha illallah. Aduh. Lagi apa? Yuk kita bakal ceramah nih Bandengan, balik ke lewat kota, disetop. Mas mampir. Sembarang tak buka jendela, kita ke kiai. Ya wis bakal kiai mah gratis. Dermayu itu hebat. Dai Bahtiar Indramayu, ayahanda saya Indramayu ya. Banyak orang-orang besar dari Indramayu, cuma muncul harus keluar dari Indramayu. Ya, jadi pengen muncul metus Indramayu. Penceramah singdi dari Jakarta, begitu dongol ngomongnya Dermayu. Ibu bapak, Isra Mi'raj peristiwa yang besar yang terjadi di bulan ini. Bulan kienki arane bulan Rajab. Bulan di dalam Islam, kita kadang wong Islam beli paham ning bulan ning Islam. Betul apa betul? Rajab, tas Rajab apa? Rawah. Pak Kiai, anak bulan Rawah anak. Ulangi. Rajab, tas Rajab. Tas Rajab. Rawah, tas Sya'ban. Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban jare wong patrol ngarani Rawah? Kenapa?
Karena di bulan Sya'ban berdekatan dengan bulan Ramadan. Karena ulama-ulama yang ada di tanah Jawa, para wali-wali Allah, beliau mereka pejuang-pejuang Islam ketika menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara termasuk Jawa, tidak dengan kekerasan. Betul apa betul? Memasukkan dengan budaya. Wah, yang kasih gawe wali, Bu. Bu. Nun kono. Wis kantuk tuh, Bu. Biasanya pengajian tekan Jabira nih kena biasa nih. Jabira jam 12. Kuat tekan jam 12. Alhamdulillah rabbil alamin. Tembe ceramah dia anyang kan. Dulu para wali Pak Camat ketika menyebarkan Islam di tanah Jawa khususnya, maka Islam bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia karena penyebarannya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tidak dengan kekerasan. Ketika Islam dibawa oleh Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo di Demak mendirikan gapura. Siapa orang yang pengen nonton wayang, nih seperti ini Pak Camat, seperti kantor itu pasti ada gapuranya ya. Setiap kantor ning ngarepe pasti ada gapura loro. Di situ ada gapura. Gapuraku maknanya ghafurah. Siapa orang yang akan masuk ke dalam gapura pengen delang wayang kudu ngucap sekaten dingin. Apa itu sekaten? Membaca 2 kalimat syahadat kunci asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Islam gapura ghafura diampura kabeh dosane. Amin. Karena umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Amin. Umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah umat yang seluruh dosanya pasti diampuni di Gusti Allah. Amin. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, selagi dia masih mampu bertobat memohon ampun kepada Allah, niscaya dosa masa lalunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula arep takon karo sampean ki, ana beli wong sing ngarep kula karo kula keding ki, sing ngerasa beli duwe dosa ana beli. Yang merasa nggak punya dosa ada nggak? Nggak ada, terutama dosanya wong wadon paling akeh di wong lanang. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra beliau diperlihatkan surga. Kanjeng Nabi Muhammad masuk surga melihat bangunan-bangunan surga. Ternyata surga banyak pohon-pohonnya, lantainya hijau, permadaninya luar biasa. Batu batanya terbuat dari emas, intan, berlian, zamrud. Selesai masuk surga, Kanjeng Nabi Muhammad masuk dalam neraka. Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan neraka, gemeter Kanjeng Nabi Muhammad, begitu dahsyatnya api neraka. Sampai-sampai jari Kanjeng Nabi Muhammad, seandainya pintu neraka ada yang bolong 1 jarum saja, maka niscaya jagat bumi gesang kabeh. Saking panasnya. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad melihat neraka, Kanjeng Nabi Muhammad kaget. Kenapa? Sebab yang banyak menjadi penghuni neraka ternyata wong wadon. Bu, pengen mancing surga pengen? Baka pengen mancing surga wong wadon syaratnya siji. Apakah ajab wani-wani nglawan ning laki? Titik. Ning kene ana beli wong wadon sing ilok nglawan ning laki ini ana beli. Astagfirullah. Ning Jakarta, masya Allah, wong wadon pada wani gentak laki dek ning kene ana beli. Anak lengkap Pak Camat ternyata di sini. Di Jakarta anda wong wadon sing ngongkon lanange kongkon bebasu ana beli ning kene. Astagfirullah. Ana sing lakine kongkon ngepel, ana sing lakine kongkon belanja bang pasar, ana sing lakine kongkon momong bocah, sisan lakine suwe-suwe pada meteng sisan.
Ibu, ibu, pakai Rasulullah Muhammad pesan jaga wong wadon, an-nisa titip wong wadon aja sampai pada nyemplung di neraka. Amin. Kenapa ake wong wadon si pada kejebur di neraka? Karena wong wadon belok ngaji, beli ngerti tata cara batin laki. Rongokaken aja enggak lebih baik. Pokoknya tas ngaji balik kudu berubah. Amin. Maaf Pak Lurah di Jakarta, Masya Allah orang perempuan pada ngelawan ning laki nih. Karena sing laki nih digentak-gentak bayi, pantesan laki nih pada kenang setruk. Apa mading lamun wong wadon sugih laki dia melarat, wah untuk bersih kapal membagi lakine, bari meteng-teng nuding dasar ini raine lakine tuding apa madrasah wong lanang mene-mene beli gablek apa-apa umah dak kene kita oleh mangkat di luar negeri, mobil-mobilnya kita, motor-motore oli kreditan Kang sing nyetori enggal wulan sampean mene beli gablek apa-apa, sampean mene mau gawa pentungane hansip. Rodia. Kenapa Rodia? Lamun kula dikononakan bagian kita gawa pentungane hansip sira enggal bengi gelem dipentungi. Apa maning zaman kina ke wong wadon sing pada gawe PHP ning lakine anak ble. Anak janji mangkat Kang izinakan kula mangkat ning luar negeri. Begitu mangkat tekan luar negeri telepon laki ning jaluk pegat. La ilaha illallah. Laki ning lamun Bu. Bari nembang. Kula ngenteni balik sing luar negeri ngupahi janji sehidup astagfirullah apa nangapa sekian ingkari rongokakan Rodiah ibarat tebu di met manis sebaik dibuang ampase di met kecewa oh sungguh laki yang lamun bebari kecek dada orang lok ngabari angger disengiti batin semene laki di PHP ting wadone pengen mangkat luar negeri balik jaluk pegat anak beli nih kene oke ibu Kanjeng Nabi pesan ketika Kanjeng Nabi melihat Isra, Kanjeng Nabi deleng wong wadon akeh sing pada manjing neraka karena wong wadon beli ngerti bagaimana cara berbakti maring wong lanang. Bu, dandan cantik untuk suami, amin. Pakai kerudung cantik buat suami, amin. Jadi wali. Arab pengajian mah dandan neko si tua-tua gak teplok tengene kiwene melorot. Teplok kiwene tengene melorot. Bulu mata wong wadon zaman kita entok pada dikerok-kerok. Anak beli nih kene.
dikerok ditambal karo sepidol anak sih digambar buntut kala jengking kosi melintir yah peraga tambal karo sepidol metu arah pangkat ning sukra tukang dolan udan puas ladas begitu udan sing ditutupi dudunda si alise nang apa aja anu dibuat luntur Bu dandan cantik untuk suami amin nganggo parfum untuk suami amin Arab kondangan parfum sing disemprot pengajian parfum si semprot Arab turu bareng karo lakine autan dibore-bore begitu laki ngambung tapi selak bleh anda beli gini anda beli kenang apa sih wong wadon kudu bakti ding laki kenang apa ki arane lagi ngaji ya bu ya makanya wong ngaji ku jare Kanjeng Nabi dodoke kula karo sampai ning pengajian pada baik karo dodok ning taman surga bahkan jare Kanjeng Nabi dodoke kula karo sampai ning pengajian khairum min qiyamil lail lebih bagus lebih baik daripada sampai tangi bengi sembayang tekang subuh amin ibu-ibu bakal bengi lok tangi ngapain nguyuh uslah kamaning wong wadon bakal tangi nguyuh bakal beli nguyuh ngerayangi dompet laki nih uruan temen ustad ya baru rabini kita mengonot jadi itu pengalaman Rodia karena manusia di dalam wujud jiwanya ini Pak Jabat, Pak Kapolsek, Pak Mikael di dalam tubuh manusia ini kalau diteliti manusia itu diberikan wujud yang luar biasa manusia dikasih tangan bisa genggam betul dikasih mulut satu telinganya dua artinya aja kayak ngomong akeh rokaken dikasih tangan ini intelnya manusia Pak Polisi jadi sebelum dulu ada kepolisian Islam sudah mengajarkan bahwa di dalam jiwa kita ini ada pengawas ada intelijennya satu eces guru eces beli bakal metu yen wonge durung turu eces beli bakal metu yen wonge durung turu beli bakal metu lamun masih melek metu eces wah wong ini tapi begitu uangnya merem lebih eceski mengawas intel pengawasan budu betul digugah bok tangi bok mancing bani nomor loro pengawas manusia ikut tangan biarpun orangnya tidur turu ngorok tangan beli bakal bisa turu betul bahkan turu mah kekedik mah jalan terus ya kadang-kadang Pak Camat maaf makanya orang Islam insya Allah tidak akan terkena penyakit corona amin lagi turu wonge turu matanya merem ya ayo terminal habis dikukuri sampai mancing jeruk tangi turu diambungnya mampu duren depan belakang dikukur kabeh beli kerasa wong turu tapi tangan beli bisa turu maka disunahkan tangi turu Arab sembahyang subuh wong Islam banyu tangannya dibasuh apa batan tangannya dibasuh telinganya dibasuh hidungnya istinsyak disedot banyune dibuang lagi insya Allah beli kenang penyakit corona amin ya Rabbal jam pira sih 11 tekan jampira perjanjian dingin Allah ya insyaallah karena wong ceramah mah suwe apa sedelatku pada baik amplope ku pada suwe ya amplope siji sedelat ya amplope siji tapi alhamdulillah Pak Camat ini Pak Kiai Syaroni kenal dengan abah saya sebelum beliau meninggal saya dipesan Wahab nanti kalau kamu jadi penceramah tolong jadi penceramah yang ikhlas karena Allah jangan pernah mengharapkan amplop amin saya datang dari Jakarta medek beli ngarep-ngarep amplop sini
Sampai mau kita ngomong bener isine. Saja mikirin amplop aja. Jangan dipikirin pacamat, yang penting diusahakan. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaji dingin. Kalau berbicara Isra Mi'raj, nanti saya akan ceritakan. Saya pernah datang ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Saya pernah datang ke Masjid Aqsa, saya datang ke Masjid Kubah Sokhra, saya datang ke Masjid Kibli, dan saya datang ke Masjid Arwah. Masjid Arwah itu masjid di mana seluruh arwah para nabi diturunkan di sana. Ada masjidnya. Saya datang juga ke Masjid Buruk di Palestina. Saya datang ke kuburan Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Ishak di Palestina, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Zakaria, tempat lahirnya Nabi Isa, Bethlehem, adanya di Palestina. Insya Allah pengajian tekang subuh. Kuat beli bu? Tekang subuh kuat? Ngedan. Darah ini kita newayang boleh apa? Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wong wadon kudu bakti ning wong lanang? Oke, hati-hati, dosa. Karena ketika seorang suami lagi sampai ijab kabul kah? Qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Ketika seorang laki-laki ijab kabul akad nikah, ketika berjanji di hadapan Allah, di hadapan wali, di hadapan saksi, aku terima nikah dan kawinnya, maka wong lanang sing wis dadi suamine sampean wajib memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Hak wong tuane sampean gugur ngalih ning suaminya. Bahkan seorang suami bukan hanya menanggung nafkah lahir dan nafkah batin, tapi wong lanang wajib nanggung kabeh dosa rapine. Woi, alhamdulillah. Rodiyah kun rodiyah bangsane. Wong lanang ketika menikah, maka tanggungan dosane wong wadon ditanggung ning lakine. Alhamdulillah. Karena ketika apabila orang perempuan berbuat dosa dan maksiat, maka wong lanang sing kena dosa. Tapi lamun wong lanang gawe dosa maksiat, wong wadon beli kegawa-gawa pilit. Makanya kita paling sengit nih wong wadon sakit. Saking sengit ya kula ning rabine kula bak bengi tak iles-iles bae. ya. Karena dosanya ditanggung oleh seorang suami, maka kewajiban seorang istri cuma wajib taat patuh bakti maring suami apapun itu suaminya. Ustadz, kita rajin sholat Ustadz, tapi lakinya kita bakal bengi. Apakah saya harus bakti Ustaz? Bakti! Ustaz, lakinya kita orang ilok belanja nih Ustaz. Apakah saya harus tetap berbakti? Bakti, lamun masih jadi lakinya tetap bakti. Rodia. Kalau masih jadi suaminya, maka seorang istri wajib bakti apapun kondisi suaminya. Priwen Ustaz mengkonon bakti, bakas suaminya tukang main, sampai bakal bengi tangi minta kepada Allah, ya Allah sadarkan suami saya ya Allah. Krungu beli sing bakti ning laki ya Bu ya. Karena harkat pangkat jabatan wong wadon bergantung bagaimana suaminya, betul? Contoh lah, lamun lakine dari RT, rabine dipanggil Bu RT,
Lakine dari kuwu, rabine dipanggil bu. Lakine dari camat, rabine dipanggil bu. Lakine dari tukang urut, rabine dipanggil bu. Rodia mah temenan baik burut. Surga nunut, neraka katut. Apa yang dilakukan oleh wanita tanggungane wong lanang sing nanggung dosane. Karena dosane wong lanang wong wadon ditanggung ning wong lanang, maka kewajiban wong wadon wajib taat bakti patuh maring suamine. Sanggup apa beli? Pret. Beli ngandel-ngandel acan. Ibu, mudah-mudahan kita yang kumpul malam hari ini dijadikan oleh Allah sebagai ahli surga. Amin. Sampai kau besok lamun taat kepada suami jadi wanita yang solehah, maka besok sampai ning jero surga ki jadi wadon si paling ayu. Beliau sadandan ayu dewet. Priwen Arab dandan ustad, lakine kita orang ngai duit. Darani pupur dilarang online 300.000. Bibir merah rarang kabeh. Bu, Allah berfirman, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Enak nih kalau suruhnya Haji Tabroni. So enak ngomong Haji Tabroni mudun gitu. Allah berjanji bagi seorang wanita yang solehah, wanita yang taat kepada suami, maka Allah berjanji akan menjadikan wanita itu sebagai pimpinan bidadari di dalam surga. Amin. Walaupun lagi urip wonge blesak, ireng, pendek, jelek, pesek, belek, beng, tapi bakti kepada suami, maka niscaya sing blesak dirubah jadi oleh Allah menjadi wanita yang tercantik di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, peristiwa Isra Mi'raj ini ada di dalam Al-Quran. Maka orang yang tidak percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj, maka diragukan keimanannya. Betul? Al-Quran itu Pak Camat, saya mondok Pak Camat, saya pesantren dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD saya sudah pesantren di Babakan Ciwaringin. Saya santri. Kalau santri itu kebal, santri itu tahan banting, santri biasa beli mangan biasa. Jadi kula ceramah biasa beli di pai mangan dingin bagian kempong kah. Biasa. Di pesantren dulu saya makan itu Pak Lurah, Pak Camat pakai itu apa namanya encung, beruncung. Encung terong, luru di pinggir kali. Lamun terong maka kadang-kadang ayam kiai tak colong. Bagian kula mondok di Babakan Kiai Fuad itu masya Allah marah begitu masuk masjid. Karena begitu lihat masjid, di masjid itu akeh temblek ayam. Wah, Kiai. Temblek ayamnya siapa? Ya empuh. Ayam pirang-pirang si Kiai. Kiai masuk ke dalam masjid, gawe pengumuman. Pengumuman. Mulai saat ini, lamun anak ayam mancing ning jero masjid, watir nembelek, maka jare Kiai sangsine kapa ayam mancing ning jero masjid hukumnya halal, kena disembelih. Ayamnya siapa Kiai? Ayamnya siapa baik? Wih, pengumuman selesai, santri bubar, ayam ning jaba digiring, Bok. Hush, kon pada mancing jero masjid, begitu mancingnya kek bae santri. Sembelih siji-siji tengeli daripada nembelek sembelih pisan. Kula wingi njaluk ampuran Kiai-kiai punten, kenapa nang anu Kiai kula bengen pernah nyolong pentok ke Kiai. Ora apa-apa Kiai mah ikhlas, alhamdulillah. Jare Kiai aja mending entok ke kita, kelapai kita elos. Sing penting sira aja nyolong anaknya kita. Al-Quran ini satu-satunya kitab suci yang tidak bisa dirusak pacaran. Maka obat corona ini ada di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti di akhir saya kasih obatnya ya. Insya Allah. Undermayu sakti.
bapak saya itu di Jakarta bisa punya pesantren Pak Camat, modalnya cuma air putih. Cilik temen aku iki. Ya maklum, mendadak 5 dina, maklum, alhamdulillah. Ada ceramah di mah kok larutan, kurang-kurang, berarut. Wis kula mah beli jaluk akeh-akeh, sing penting balik ke dewan berkat bel. Dan orang yang pahalanya terbesar itu adalah orang sing gelem nganjingna berkat di mobil kiai. Itu pahalanya paling gede. Sebab kula bakal balik lok ditakoni istri kula tas medik yang ceramah ning di patrol karo Pak Camat berkate indika lakak manyun wong wadon manyun. Maka bakal kula deleng ning Palestina, Masya Allah. Orang Palestina itu kiai keturunan nasabnya dari Syam, Syam bin Nuh bin Nahur bin Falik bin Sis bin Adam. Itu dari Syam mudun nanti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu rabine telu. Pertama namanya Siti. Oi, rabine Nabi Ibrahim arane siapa? Nabi Ibrahim rabine arane lamun beli uru jawabe Nabi Ibrahim aja angel-angel. Rabine Nabi Ibrahim arane Bu Ibrahim. Ya kan rabine Pak RT dipanggil Bu. Rabine Pak Ibrahim arane Bu. Istrinya Pak Camat dipanggil Bu. Angel-angel teman. Aja angel-angel umur digawe gampang bae. Wong dermayu gitu loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim punya istri 3. Satu namanya Sarah, dikubur di Palestina Pak Camat. Nomor 2 namanya Hajar, dikubur di Mekah. Nomor 3 namanya Qaturah. Ini sejarah. Karena 1/3 isi Al-Quran juga membahas tentang sejarah. Aja maning sejarah para nabi. Mau sejarah dermayu bebake sing beli paham? Ya beli. Kenang apa ki darane patron urut beli? Beli urut kenang apa darane dermayu urut beli? Beli urut buat cetak insyaallah tekan subuh. Amin. 1/3 dari Al-Quran itu membahas tentang sejarah. Kita buka Al-Quran itu Pak Camat, Masya Allah luar biasa. Jangan khawatir yang durung bisa baca Al-Quran aja khawatir. Ayo belajar. Bagian bacanya bleto, belajar Pak Camat. Jangan takut. Allah janji walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan aku jadikan mudah Al-Quran untuk kalian mengingat aku, kata Allah. Belajar. Anu je Pak Ustadz, kula pengen maca Quran, cuman kula beli bisa ngomong alamin, bisa ngalamin. Orang apa-apa ngalamin. Kula bakal makmum, kula pengen mondok ning Jogja, iku bakal imami, kula makmum kadang-kadang gemuyu dhewe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenang apa ngalamin? Ya berapa apa ngalamin daripada beli ngalamin. Ning kulon progo kula mondok hafalkan Quran di Kiai Mufid Masud Sunan Padanaran Jogja. Allahu Akbar. 30 juz Pak Camat kula hafal kabeh. Alhamdulillah lah kasih nyantol. Ada yang baca alhamdulillahirabbil alamin. Kata Kiai Nawawi rapih ora apa-apa. Logate wong Jawa ngalamin ya kena, mending ngalamin daripada orang alhamdulillahirabbil alamin. Cuman kayak dari pas maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam ya jengal. Kudune alam ya ja'al beli bisa al bisa nengal jadi alam ya jengal. Jare kula ora papan jengal gah daripada orang jeng. Ibu-ibu seneng sing jengal apa sing orang jengal? Balik ceramah takoni ning laki tas mendimbong anu ge tas pengajian. Siapa sing ceramah? Gus Wahab. Oli apa boknya aja lumayan oli jengal. Rod. Ingat Rod, dia bakal takoni laki oli apa Rod? Oli jengal ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Quran itu ada 30 juz.
ada 6.666 ayat. Kita buka. Ada 1.000 ayat perintah. Ayat perintah di dalam Al-Quran ana sewu. Ada 1.000 ayat nahi, ayat larangan. Ada 1.000 ayat tahdir, ayat anjuran. Ada 1.000 ayat wa'id, ayat ancaman. Ada 1.000 ayat wa'du, ayat janji-janji Allah. Dan ada 1.000 ayat amsal, ayat kisah-kisah di dalam Al-Quran. Jumlahnya 6. Ada 500 ayat hukum. Maka di dalam Al-Quran ada ayatul muhakkamat dan ada ayat mutasyabihat. Ada 500 ayat hukum, ada 100 ayat doa. Bu, lalu sampean maca doa Rabbana, tidak baik sampean beriak. Rabbana zalamna anfusana Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak Rabbana wab'ath fihim rasulan Rabbana inni askantu min dhurriyyati Rabbana taqabbal minna Rabbana ighfir lana. Banyak Rabbana ning jero Al-Quran iku jumlahnya ada 100 Pak Camat. Yang kita hafal mung Rabbana fid dunya lumayan daripada lumayan atina. Pengen mangan dongannya Rabbana atina, pengen minum dongannya Rabbana atina. Terus kita mah Rabbana atina belah ya harus bisanya kuat orang apa. Zaman bengen anak wali ceramah penonton itu ngantuk bakal ceramah kita keguyon nih cara kiai ini bakal pengen gelis sugih maca ya hayyu ya qayyumu krungu ngantuk krungu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu balik praktek kayunya tangga dibopong cara sama cara kiai cek kayuku kayumu ya kayuku ya kayumu dadi Masya Allah. Wali-wali Allah, ulama-ulama zaman bengen luar biasa hebatnya. Kula dipaya amalan ning abah kula Wahab bokat anak tamu jaluk banyu ning sira. Nang apa Pak? Lamun jaluk banyu je anu je tad je rabine kita ki rewel bae. Da wong wadon kudu rewel bakal beli rewel beli sukses lakine. Kudu rewel. Insyaallah sing rewel lakine sukses. Amin. Gelis mati. Lamun dua labi rewel bek apa kula diuruk sampai ini abah kula emet banyu tuh bagian cilik kah dijampeni arane kiai sembur kiai sing bisa nyembur priwen jampini lamun sampean dua rabi rewel pak rabin lagi turu sampean wacakna donga mungkin dongane Bismillahirrahmanirrahim cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem mingkem rabine kita sing arane kartem anaran kartem nih kene mingkem berkah la ilaha disemburakan di indung setitik sampean ke kumur Pak kok rabine lagi sampean lagi turu semburan raine Ustad waras tak ngamuk Bu lamun sampean dua laki beli balik-balik dekat nih kiai sembur dekat Assalamualaikum Kiai Waalaikumsalam nampak bok anu je Kiai kula kiatine panas baik gara-gara tangga sebelah ana sing dirangda kira-kira atine kula adem kiai nya ki banyu yang kau diinung ya Bu ya dijampeni dingin kiai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahayakun Nabi Yusuf rupaku rupa Ali badanku badan Muhammad jika padang jatuh rebah jika padang sahun nama cintaku hunta Allah cintaku digoncang ruhilaf Yahu ya Jibril, Yahu ya Mikail, Yahu ya Israfil, Yahu ya Israel yen lakina lagi turu gage tangia yen wis tangi gage dodoka yen wis dodok gage ngadega yen wis ada kapura kening kali teka ulas teka asih maring rabine paringnya sot
berkah la ilaha bok amberadem dinung maningnya. Para bapak durung mangan gak? Ada teh wong dewek ya. Ulama zaman dulu luar biasa, maka sukses mendidik Islam, memasukkan Islam sampai ke Sumatera. Siapa? Peranan ulama-ulama, kiai-kiai berpaham ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, sekarang di dalam organisasi namanya NU Nahdlatul. Karena tanpa perjuangan ulama tidak mungkin Indonesia merdeka. Betul apa betul? Yang berjuang, berperang, melawan penjajah, ulama, kiai. Yang ikhlas, yang ridho membela negaranya tanpa bayaran. Coba kita lihat di masjid-masjid, di musola-musola, bocah-bocah cilik pada ngaji ning kiai tandur. Kiai sing muruk-muruk anaknya sampean kon pada bisa maca Al-Quran, kiai tandur ikhlas laka gajine. Betul? Sampean dua anak cilik pada ngaji beli ning tajuk ning musola ning masjid. Ngaji bayaran beli. Bayaran beli. Ngomong sing jujur bayaran beli. Pira bayare? 2.000. 2.000. Pada kayak bayar WC umum. Bayar kiai, bayar ustad kayak bayar WC umum. Kamu sampean mangkat kau ning pom bensin ka patrolku. Kula bakal salin ning kono kadang-kadang. Kula andon adus, Pak, ayo yang berak sing ngising 2.000, sing ngising 2.000, tok 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 sing ngising 2.000, lamun ngising rada akeh 3.000. Lamun ngising duitnya 5.000-an nak kasusu ke ngising paling bece, Pak. Untuk ulama kiai-kiai tandur yang mendidik anak-anak kita, terkadang kita perhitungan, betul? 2.000 bayar ustad, pantasan ustad gering-gering. Insya Allah gering. Rabi ini pada mangkat luar negeri. Maka ada zaman kini wong pada ngomong aja bayi nak rodia kawin karo ustad aja. Apa sih mak ustad malah kagajian laka duite. Ustad kiai paling pegawainya tahlil. Lamun anak sing mati awane begini tahlil, kiai oli bekakak ayam anak rabine pada mangan. Lamun nak kasing tahlil, kiai kana bakal bengi donga, ya Allah sukiki sapa maneh sing mati ya. Karena kiai itu kang donga kana wong pada mati. Tanpa perjuangan ulama kiai kita tidak kenal Islam. Betul apa betul? Maka mencari ganti ulama kiai angel apa gampang? Angel apa gampang? Angel aja maning ganti ulama kiai dulu ganti imam musola, imam masjid be angel apa gampang? Angel waya maghrib lah ke imamnya dorong-dorongan Surabaya, 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 sirah sing tuan, sirah blesakan yuk. Begitu sing didorong dulu lulusan pesantren, mantan preman terminal. Paksa. Lamun ana mantan preman, tatoan apa? Tobat, terima, rangkulan. Jangan kita ledek, jangan kita hina. Ayo. Karena dulu Sunan Kalijogo itu disebut dengan penjahat Lokajaya. Beliau menyerampok harta orang-orang kaya, hartanya dikumpulkan, dibagikan kepada fakir miskin. Ketemu karo Sunan Bonang, salah mekene. Orang menyumbang, bersedekah untuk yatim piatu, jangan dari ambil yang haram. Kalau mengambil dari yang haram, pada baik karo nyerbeti meja karo banyu comberan. Bersih apa kotor? Tambah kotor. Tobat, ditobatkan oleh Sunan Bonang, ditancepakan tongkat ning pinggir kali, tetapa tirakat puasa, lulus sukses jadi Sunan arane Sunan Kali Jaga. Wong patrol bukan pengen jadi Sunan tak tancepakan tongkat, lulus jadi Sunan Jaga Kali. Bari gawa pancing. Sing maju mantan preman, laka manik takbir saja. Anak biasa kita berungkolon ya.
Ana maning wong takbir kayak wong balapan motor. Ana maning sing kayak wong pencaksilat. Ini fikih. Yusannu fi arba'ati raf'ul yadain inda taharumi hidal udunain. Kalau takbir itu Allahu Akbar, wong lanang diangkat hidal udunain sampai telinga. Baka wong wadon aja dhuwur-dhuwur bukat memble. Gini ning apa arane ning? Ning susu. Dia manjusu bae. Ning dada rodia. Wong wadon Allahu Akbar, wong lanang Allahu Akbar, ya. Oke. Maka sholat wong lanang bakal sembahyang. Kalau sholat nih Pak Camat, kenapa kiai pada pakai sarung? Karena kiai mengerti tentang demokrasi kebebasan. Kalau Indonesia menggembar-geborkan kebebasan, kiai dari zaman dulu udah ngerti tentang kebebasan, maka kiai pada pakai sarung. Kenapa? Sebab kiai tahu di dalam sarung ada makhluknya. Ada makhluknya. Coba sembahyang nganggo sarung enak apa lega? Enak apa lega? Lega. Begitu ruku Allahu Akbar. Jare kiai nang bocah ning jero sarung. Sira arep ngalor los. Arep ngidul, arep ngulon, arep digobak-gabik, bebas terkendali. Tapi lamu sembahyang nganggo celana, apa maning celana? Wong jaman bengen anak celana dhuwure seret asore gede, arane celana cut. Jaman kin anak maning sing dhuwure gede asore seret bray cut. Bocah enom jaman sikit nganggo celana dhuwure seret asore ngapret arane celana cut. Pret. Sembahyang mulana nganggo celana cut pret begitu ruku proket. Mules. Maka dalam Islam wong lanang kalau sholat Pak Camat aja rapet-rapet sing radakan ambak. Kenapa? Bukan anak sing kecepit. Kalau dia mah dari guyonan bahaya. Lamun wong lanang dibuka. Lamun wong wadon aja ambak-ambak, Mbok. Sing rapet. Kenapa? Bukan masuk angin. Rodia. Lamun masuk angin repot. Sujud ya wong lanang ke nganggo kupluk ki lamun beli takon ning kiai ya sarone beli paham. Sujuduna lahu syurutun sab'a fasjud ala sab'ati aqdaqa rukbataini abtunil kafaini butunil atrofi minar rijlaini. Wong lanang kapas sujud batuknya kudu nempel ki. Kalau pakai kopiah batuknya dibuka Pak Camat kalau sholat. Telapak tangan dua harus nempel, dengkul dua harus nempel, jeriji kudu nempel. Punten, belikan wong sujud tulis ceplet. Anas sih kayak kurang gak, arane sujud bebek. Kudu dapat. Jidatnya harus nempel, telapak tangan harus nempel. Ada 7 syarat sujud, batuk telapak tangan siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7 pas. Lamun sujud dibuka batukku. Lamun pengen ceramah makanya ku pantasku. Lamun sujud dibuka batukku. Lamun pengen gaplean kan makanya gaple. Gaple itu apa artinya Ustaz? Gaple itu ghafala ngalalenaken. Gawene siapa? Gawene wali. Karena di dalam kartu gaple ana siji kartu sing langka angkane, kanane kosong, kirine kosong, tapi tengah ana jelaret abange. Arane kartu apa? Apa wong wadon ya rodia aja ya. So, kanan kosong, kiri kosong, tapi di tengah ada garis merahnya. Ini menunjukkan tentang fitrah manusia. Setiap manusia yang terlahir ke alam dunia ini membawa 2 kesucian. Yang pertama namanya fitratullah, kesucian yang Allah berikan kepada setiap manusia, bahwa manusia yang lahir pasti nggawa agama ngandel beli engkau tak cerita kena. Yang kedua namanya fitratunas, kesucian yang Allah berikan kepada setiap manusia yang terlahir bersih tanpa dosa, walaupun terlahir dari orang tua yang penuh dengan dosa.
Kita nggak bisa memvonis, anaknya kan tidak bisa. Karena setiap bayi yang lahir bersih tanpa dosa. Kalau kita punya tetangga, punya aib, tutup aib saudara kita. Mereka muslim, tutup saudaranya. Janji Allah, siapa yang menutup aib dan kebaikan orang lain, maka Allah akan tutup aib kita. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda berkatnya beli kita menang ke. Tekan jam siji kita kuat ceramah yakin. Ana ya, sepakalakan ulang lagi ning Pak Camat lah tenang. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang tidak bisa diterima dengan akal, tapi dengan iman insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Maaf Kang Sotik ya, nggak apa-apa lah, nanti di ngadeg kula dodok. Karena Pak Camat, saya dari tanggal 6 belum istirahat. Nanti nyambung lagi di Ciasem saya. Ciasem terus pulang ke Jakarta. Tanggal 19, 20, 21, 22, 3 Menek Abe sampai di Majalengka. Nanti masuk lagi ke daerah tanggal 28 sampai 18 April. Terakhir saya di Meringge di Lampung, 21 di Lombang, 22 di Meringge. Doakan saya mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, panjang umur, amin. Ibu-ibu hadir tak doakan mudah-mudahan panjang umur, amin. Sampai kiamat aja mati-mati ya. Tak doakan aja tanggung bak aja lu tekan kiamat insyaallah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa sampai mendapatkan peringkat diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid? Karena Kanjeng Nabi Muhammad diberikan ujian yang terberat di dalam hidupnya. Apa ujian terberatnya? Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal wafat istrinya. Istrinya Kanjeng Nabi Muhammad yang namanya Khadijah meninggal dunia. Kanjeng Nabi Muhammad terpukul hatinya. Masya Allah bu, Siti Khadijah itu wanita yang luar biasa. Kula arep takon, Khadijah ketika nikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad iku rangda apa perawan? Rangda apa perawan? Rangda. Rangda ping piratat, rangda pindo. Ning bongas ana rangda ping 11 keding. Jadi kita dua laki olok temen ya. Dua kali Khadijah menjadi janda. Pertama menikah dengan seorang laki-laki namanya Abu Hala, punya anak Hala. Yang kedua menikah dengan Atiku, punya anak namanya Hindun, meninggal juga janda. Sugi, janda kaya, wanita cantik, janda kaya, maning fakir miskin dan yatim piatu. Barang anak janda ning patros sugi blesak medit bisa. Sugi melawat dunia, maning fakir miskin, hartanya dihabiskan dalam rangka berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita sedetik. Khadijah itu bu, satu malam turu. Lagi turu Siti Khadijah ngimpi. Apa ngimpi nih? Siti Khadijah begitu tilem ngimpi dalam anak srengenge padang gede. Srengenge marak bles manjing mengjero umai Siti Khadijah. Begitu masuk ke dalam rumah Siti Khadijah melihat di dalam mimpinya mataharinya terang, benderang, bercahaya. Mataharinya keluar dari pintu-pintu dan jendela, bahkan menerangi seluruh alam. Jenggelek Siti Khadijah tadi. Bu, sampai ilok ngimpi beli ilok ya, ketemu karo sampai mengimpi ketemunya kuntilanak. Tangis Siti Khadijah, tekak
marani umah mamange namanya Waraqah bin Naufal. Gedok lawang tok tok tok, mang siapa yang jaba kula? Mang Khadijah. Ana apa Khadijah? Aduh mang, mau bengi kula turu kula ngimpi apa Khadijah? Kula ngimpi mau bengi kula deleng srengenge padang, srengenge marak sampai manjing ding jero umai kula mang. Cahayanya terang menerangi seluruh alam. Mang, takwilkan arti mimpi saya ini, Mang. Naufal buka kitab. Bu, Al-Quran menjelaskan nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum adabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Allah punya 4 kitab. Nazzala alaikal kitaba bil haqq, yang diturunkan oleh Allah. 1 Zabur, 2 Taurat, 3 Injil, 4 Al-Qur'an. Yang 3 ini diangkat oleh Allah karena dirusak. 1 yang masih asli, orisinil, beli bisa ditiru, satu-satunya hanya kitab suci Al-Qur'an. Baca Al-Quran ya Bu ya, balik maning baca Al-Quran, karena Al-Quran itu memberikan syafaat. Pak Lurah, Pak Camat, ada kisah nyata. Ada orang yang bukan ahli baca Al-Quran, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran, tapi ketika meninggal dunia mayatnya bagus, bahkan kuburannya menyala. Banyak orang yang bermimpi melihat kuburan si A ini menyala kuburannya, sehingga satu ketika ada orang yang lewat di kuburan itu, kuburannya muru padang Bu. Anaknya siapa? Anaknya sembokan. Dipanggil ibunya, Bu, iya, iku sing ni kuburan kun anaknya sampean. Iya anaknya kula. Apakah sampean 2 anak bisa baca Al-Quran? Boro-boro Pak Ustad buta huruf. Apa Al-Quran? Boro-boro radakan budek. Kenapa sampai di kuburannya cahayanya keluar? Aduh je Pak Ustad, anaknya kula ku bakata sembayang ngemet Al-Quran, Al-Qurannya dibuka, diambungi Al-Quran Pak Ustaz. Al-Qurannya diambungi tadi didekap Al-Quran. Begitu mati kuburannya muruk. Kenapa? Cinta terhadap Al-Quran. Kan jare Kanjeng Nabi mengkonon al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu bergantung kepada siapa dia cinta ketika dia hidup. Ketika dia cinta, hidupnya cinta kepada Al-Quran. Walaupun dia tidak bisa membaca Al-Quran, tapi cinta kepada orang yang membaca Al-Quran, insyaAllah oleh syafaatnya. Amin. Maka saya tadi menangis mendengar bacaannya Kang Tabrani. Masya Allah Bu, wong tua bangga lamun 2 anak bisa baca Al-Quran. Wong tua bangga. Kenapa? Wong tua sing 2 anak bisa baca Al-Quran, tak jamin wong tuanya selamat dunia akhirat. Amin. Insya Allah, lamun kita 2 anak bisa baca Al-Quran, bagian wong tuanya bodoh, bagian wong tuanya beli ngerti ning agama, tapi anaknya digawa ning kiai tandur, kon pada muruk ngaji, kon pada belajar an-inun, anaknya pada bisa baca Al-Quran, emboke pasti manjing surga. Amin. Insya Allah investasi baca Al-Quran bayar rong. Kita kadang kembali kalau kursus baca Quran anaknya bayar rong. Tapi ketika anak kita kursus bahasa Inggris kon bayar 1 juta sebulan, gelem apa beli? Ketika kursus matematika anaknya kon bayar sebulan 500.000, sanggup apa beli? Tapi khusus baca Al-Quran nih Ustaz, kon bayar sebulan 200.000, tak jamin muridnya bubar kabeh, bubar rarang. Padahal ketika orang tuanya akan meninggal dunia, apakah anaknya yang dipanggil yang ahli matematika? Nang, mbok sira lagi sakaratul maut, diundangan anak sing ahli matematika, ayo nang hitung-hitungan ning kene. Oh, di kamplang ning lebek.
Apakah ketika anaknya, orang tuanya akan meninggal dunia, apakah yang dipanggil anaknya yang ahli bahasa Inggris, nah bapak ini silarap mati, kaki ngomong Inggris, tanding kena cangcing cung oh tampak lebih. Ketika orang tua akan meninggal dunia, ini dipanggil anaknya yang bisa baca Al-Qur'an. Bahkan orang tua yang sudah meninggal sekalipun terlibat pahala daripada bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak-anaknya yang soleh dan soleh. Ustaz, apakah sampai bacaan Quran wong urip mari wong mati nyampe apa beli kira-kira? Nyampe apa beli kira-kira? Kalau tidak balik lagi tidak ilmiah, tak kasih ilmiahnya, sampai atau tidak? Sampai. Jari siapa bu? Jari siapa? Jari kiai beres. Apakah amalan orang yang hidup sampai kepada orang yang meninggal dunia? Sampai. Jari siapa? Kiai. Kiai ini jari siapa? Jari Al-Quran. Apa Al-Quran berkata, walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman serta mereka keluarga yang mengikuti kepada orang-orang yang beriman, maka setiap amalnya, amal-amal solehnya akan aku sambungkan kepada mereka orang-orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Quran yang bicara, siapa yang berani nyangka? Maka kula bengen lagi cilik di penging ning abak kulaha, maka bengi Jumat aja pada lunga, aja pada ndeleng TV. Ayo menang di rumah baca Quran. Kenapa? Ruh diturunkan oleh Allah. Maka nasiran mengkononnya, saben malam Jumat ahli kubur balik mengumah. Ngapain? Ngapain? Nyadok. Jaluk apa bu? Beras, emong, segar, emong, kopi, beli doyan. Apa sing jaluk? Jaluk kiriman sekalimat saking Al-Qur'an. Masya Allah. Yang diminta kiriman bacaan satu ayat saja daripada Al-Quran. Wong tuane jembar kuburane. Amin. Barang wong tuane tekak ning omahe nyadong begitu ndeleng anak, ya lagi sibuk ngurusi hak. Sibuk WA. Ustaz, anak ustaz dengkluk bae. Buat kita wirid. SMS. WA. Ya Allahu Akbar. Iki ahli kubur orang dikirimi bacaan Quran, anak kira kasih bisa pada baca Al-Quran balik maling. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih, balik mengkuburan pangku tangan tetangisan saleh. Masya Allah. Iman ala Ahmada salli, iman ala Ahmada wal ali biman qad wahada wal ali wal. Jadi wong tua ini keterlaluan teman anak turunku, sira ora isin pada mangan warisanku. Di warisan bok bapane doyan sampai gulet rebutan warisan, dituntut tim pengadilan. Dirimi donga maring wong tuane laka singgelem sungguh terlah. Iki ruh bari ngomong, lamun aku bisa balik mengalam dunia bakal
bakal takuku di bandaku sing masih ana. Masya Allah Bu, Masya Allah. Orang tua sedih ketika anaknya salah didik. Orang tua menangis ketika anaknya tidak ada jadi anak yang bisa baca Al-Quran. Masya Allah, banyak anak-anak kecil di dalam neraka yang menuntut keadilan kepada Allah. Masya Allah. Inilah mau dibahas Qabli Pragat ya. Qabli Pragat. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Pak Camat yang punya program, Kang Nanang yang punya program untuk pembacaan Al-Quran, khotmil Quran, belajar membaca Al-Quran, kita doakan menjadi ahli Quran, amin. Oleh ganjaran gede, amin. Anak cucunya dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Ya Rabbal. Terakhir wis. Kanjeng Nabi Muhammad kenapa diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Oke, sejarah. 1/3 Al-Quran berisi sejarah. Bu, Masjidil Haram Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan nih ya, virus corona cepat bubar, sing pada umrah pada bisa mangkat umrah, amin. Dan saya doakan mudah-mudahan kula kalau sampai sing kumpul bengikian bisa digampangkan pada mangkat haji, amin. Minimal mangkat umrah, amin. Pengen mangkat haji, pengen? Iya, bakal pengen mangkat haji sing akeh maca surat Yasin. Bakal surat Yasin masih dulu mangkat, maca surat Waqiah masih dulu mangkat, surat Sawah. Gelis surat Sawah mah. Kula duwe tetangga ning Banyuwangi, ning Jawa Timur, Masya Allah, cuma dagangan gedang bae, dagangan gedang, tapi Allah berkehendak bisa mangkat haji, amin. Dagangan gedang sewiwitane sekarang-karang. Didoli kabeh. Mudah-mudahan kita bisa lihat Ka'bah, amin. Siapa yang membangun Ka'bah? Yang Kanjeng Nabi Muhammad di sampingnya dilahirkan, Masya Allah. Di mana Qabli Pragat Mbah Isra Mi'raj. Yang membangun Ka'bah Masjidil Haram Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Apa betul? Iya. Sebab ada maqam Ibrahim. Allah katakan dalam Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada bekas telapak kaki Kanjeng Nabi Ibrahim ning kono, ana telapak sikile loro ning dhuwur watu. Di samping Ka'bah ada maqam Ibrahim. Apakah betul Nabi Ibrahim yang membangun? Iya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Yang pertama kali rumah Allah dibangun asasnya, ditinggikan oleh kekasih Allah namanya Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim bangun dengan putranya namanya Ismail. Selesai membangun, Nabi Ibrahim doa. Apa dongane? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami orang dua ini ya Allah, orang Islam yang berserah diri kepadamu ya Allah. Pragat donga Nabi Ibrahim donga maning, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nanti utuslah di tempat ini ya Allah. Lahirkan di samping rumahmu yang mulia ini ya Allah, rasulan, satu orang rasul saja ya Allah, diutus Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Tidak ada nabi yang lain, cuma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat lahirnya khusus. Nama Muhammad saja adalah nama yang spesial. Lagi durung Kanjeng Nabi Muhammad lahir, di dunia ini tidak ada orang yang namanya Muhammad. Langka, aran Muhammad langka. Tapi begitu Kanjeng Nabi Muhammad lahir, ning patrol anak beliaran Muhammad. Anak Muhammad tukang baso anak. Ning bongas anak Muhammad tukang adu jauh. Arane Muhammad. Sebelum Kanjeng Nabi lahir tidak ada nama Muhammad, tempat duduknya spesial.
tempat singgahnya spesial. Masya Allah. Dari Masjidil Haram dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Karena Nabi Ibrahim ini aslinya orang Babilonia. Sampai di Palestina, Nabiullah Ibrahim kembali membangun masjid, rumah Allah. Masya Allah. Di Masjidil Aqsa itu rumah Allah. Maka siapa orang yang menghidupkan masjid, yang membangun masjid, menyibukkan masjid dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, mengisi masjid dengan bacaan Al-Quran, menghidupkan masjid, mensyiarkan masjid, maka besok dia akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Insya Allah. Bu, inti ya. Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal wafat istrinya Khadijah. Kanjeng Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kudu meng Masjidil Aqsa? Sesuai dengan judul kita pada malam hari ini. Perjalanan Isra, Pak Camat, adalah perjalanan hablum minan nas. Deleng blik, katon blik. Hablum minan nas. Ditambah dengan Mi'raj, naik ke atas, namanya hablum minallah. Jadi apa kan? Plus. Kalau hablum minan nas, min harus ditambah dengan hablum minallah plus. Hablum minallah tanpa hablum minan nas tidak ada artinya. Tapi hablum minan nas ditambah dengan hablum minallah jadi plus. Ini yang disebut dengan soleh. Maka saleh itu al khairu fi hukukillah wal khairu fi hukukin nas. Orang yang soleh adalah orang yang baik terhadap haknya Allah dan dia baik terhadap haknya manusia. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, arot, tangga, tukar, bukan soleh. Sama tetangga baik tapi tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, juga bukan soleh. Orang yang soleh adalah orang yang baik terhadap lingkungannya, terhadap tetangganya, terhadap sesama manusia, dan dia juga baik terhadap haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah ning Masjidil Aqsa. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Karena di Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Bengen Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat belum menghadap ke arah Ka'bah di Masjidil Haram, tapi menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi nangis, Bu. Kenapa nangis? Sebab diwadani Muhammad membawa ajaran agama baru, tapi Muhammad tidak punya kiblat. Kanjeng Nabi Muhammad nangis beri donga maring Allah. Bu, Kanjeng Nabi kapan donga mengkene? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ketika Nabi Muhammad berdoa pengen dongane gelis dijabah ning Gusti Allah, Kanjeng Nabi Muhammad mengangkat wajahnya yang mulia ke atas langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sampean juga bakal pengen gelis diijabah. Donga manjing di masjid, rahmat Allah turun. Masuk masjid, sholat, pragat sholat, sampean donga angkat wajahnya ke atas langit. Sampean pengen gelis dia motor donga, Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah, wa Yamaha ya Allah, wa Mio ya Allah. Pengen emang motor NMAX ya Allah, lamun lakaya Supra Pitra ada bodol ora apa-apa ya Allah. Sampai pengen dua mobil manjing masjid, doga angkat tangan, Allahumma inna nas'alukal Innova ya Allah, wa Avanza ya Allah, wa Xenia ya Allah. Pengen emang Pajero ya Allah, olie Pajero panas dia Pajero ya Allah. Mobil bak buntung lah kayak gitu. Kanjeng Nabi Muhammad menghadapkan wajahnya ke atas langit berkali-kali, terus minta kepada Allah. Allah katakan, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad geser kiblatnya ke arah Masjidil Haram, kiblat pertama. Kanjeng Nabi ningkono, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad naik ke atas langit menghadap Allah, Kanjeng Nabi Muhammad ternyata, maaf Pak Camat, saya jelaskan. Saya berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya Masjid Al-Khalil, karena Ibrahim itu Khalilullah. Nanti di langit ketujuh Nabi Muhammad ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Saya
ziarah ke kuburan Nabi Ibrahim, Masya Allah. Yang jaga tentara Israel iku akeh wadon, polisinya perempuan, laka-lana, jarang. Wong ayu-ayu, lambene tipis, cungure bangir, barang wong patron lambe bangir, cungure oh beda, nasabnya beda. Kalau kita Indonesia dari Yafik, kalau dibuka lagi nggak selesai. Palestina dari Syam, dari Nabi Ibrahim, situ sana wong cantik-cantik, cungure bangir, lambene tipis, wong patron lambe bangir, cungur. Wis alhamdulillah bagian pesek ciptaan Gusti Allah, amin. Karena wong pesek anak kelewiane, apa kelewiane umure dawa. Karena ngapa wong pesek umure dawa? Karena wong pesek kalau ambekan irit. Irit, wis masa kena corona iku, beli perlu nganggo masker. Dihadang oleh tentara Israel, your name Abdul Wahab, your password didelong kabeh, diperiksa kabeh. Kula manjing, saya masuk ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini fakta. Saya masuk, saya ziarah ke kuburan Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ibrahim, istrinya Siti Sarah, putranya Nabi Ishak dengan istrinya. Istrinya Nabi Ishak, arahnya siapa bu? Istrinya Nabi Ishak, arahnya siapa? Bu Ishak, cerdas. Istrinya Nabi Ishak namanya Rifqah. Rebka, tulisannya Rebko. Maka kalau ada orang Nasrani namanya Rebeka, itu diambil dari kata Rifqah. Rifqah ini sejarah. Ada cucunya Nabi Yakub, Israel ya. Di sampingnya ada kuburan Nabi Yusuf alaihis. Saya ziarah kubur. Assalamualaikum ya Sayyidina Ibrahim. Kula ziarah. Tahlil. Terus uang pada rebutan ngemek ana watu ning samping kuburan Nabi Ibrahim. Jadi di samping kuburan Nabi Ibrahim ada sebuah batu ditutup, bisa gegerayang dulu, gegerayang. Kula melu-melu gegerayang, apa kini? Sikile Kanjeng Nabi Muhammad. Hah? Sikile Kanjeng Nabi Muhammad? Iya. Kiwe tengen. Tak gerayang, Masya Allah. Sikile Kanjeng Nabi Muhammad tak gerayang-gerayang. Tak bolak-balik buat wong patro pengen ngambung ya los. Ya Allah, tak memek, tak ambung, Masya Allah. Bekas watu telapak sikile Kanjeng Nabi Muhammad mambune wangi telapak sikile. Coba telapak sikile wong patrol. Janji mambune beli mambu terasi. Karena Rasulullah Muhammad keringetnya baunya harum sampai para sahabat mengumpulkan bekas dodoke Kanjeng Nabi kanggo usap-usap parfum minyak wangi. Keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad mambune wangi, barang keringetnya wong patrol mambune. Makanya bu lamun sampean pengen turu kalau laki deh semprot sing bagus, nganggo klambi sing larang. Arep pengajian mau ayu-ayu tak telengku rodiah pemani. Begitu arep turu karo laki deh, ya Allah sing dinggo daster soek. Us daster soek mambu kelek. Di kekeping ngentut brek. Arep diambung lagi ngorok. Ngoroke dawah, Pak Camat, Pak Lurah, bakang golati peserta PKH, orang yang berhak mendapatkan raskin lurua wong sing kapaturu ngoroke dawah. Karena wong kapaturu ngoroke dawah pasti wong melarat. Apa betul Ustaz? Kita cek. Rasulullah Muhammad itu ketika tidur, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Kanjeng Nabi Muhammad itu hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam sampai dengkurannya keluar panjang. Kenapa dengkuran Rasulullah Muhammad panjang? Karena Rasulullah Muhammad tidur dalam keadaan puasa, wetenge kosong. Maka wong melarat pasti ngoroke dawa. Kenapa? Wetenge kosong. Laka isine sejen karo wong sugih, bakal wong sugih akeh kebek bakal ngorok nyangkut. Kosong. Bakal wong ompong sejen mana wong ompong. Buat nyewot tidak. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik balik jam rolas kurang gitu. Saya pegang telapak kaki Rasulullah Muhammad, kula takon, kenapa ada telapak kaki Rasulullah Muhammad di samping kuburan Nabi Ibrahim? Dijawab. Apa jawabannya?
Rasulullah Muhammad Isra adalah sebuah bentuk kesolehan seorang anak. Apakah betul Ustaz? Iya. Sebab Nabi Ibrahim yang mendoakan kanjeng Nabi Muhammad, apa dongane? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang saleh dan salihah. Salah satunya Rasulullah Muhammad. Maka kanjeng Nabi Muhammad ngomong, ana da'awatu Ibrahim, saya bisa seperti ini berkat doa kakek saya. Siapa? Ibrahim Khalilullah. Bu, tidak akan orang itu jadi mulia tanpa dia memuliakan orang tuanya. Betul? Memuliakan orang tua bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup, tapi juga memuliakan orang tua, berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, masih punya kewajiban bakti kepada orang tua. Dengan cara apa? Doakan orang tuanya, datangi kuburannya, urusi makame, bersihkan kuburannya. Ning bulan Sya'ban pada ngurusi kuburan karena kirim arwah. Wong Jawa beli bisa ngomong arwah, dari Sya'ban diganti bulan Roh. Bulan Muharram diarani bulan Suro. Kenapa bulan Suro? Sebab di bulan Muharram ada tanggal 10 Asyura. 10 Muharram itu Nabi Yunus diselamatkan. Saya ziarah ke kuburan Nabi Yunus. Nabi Ibrahim diselamatkan pembakaran Raja Namrud. Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan Nun. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Raja Firaun. Nabi-nabi diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Bahasa Arabnya 10 Asyaratun. Wong Jawa beli bisa ngomong Asyaratun, dari Asyara Asyura. Bulan apa? Suro. Beres ya. Ana maning tas sedurunge tas Idul Adha, sedurunge Idul Adha rane bulan apa kana? Kapit. Syawal, Kapit. Awas, ini ada sejarahnya semua. Para wali-wali Allah tuh bukan manusia bodoh, bukan. Manusia alim, ahli ilmu, ahli fikih, ahli agama, ahli iman. Maka ketika memasukkan wayang balik maning gawe wayang. Sing menjalankan wayang arane dalang. Dalang iku bahasa Arab yang dijawakan. Dalla yadullu dallan, artinya orang yang menunjukkan. Ada hadisnya beliau Ustaz, anak yang wali cerdas. Maka jare wali hadisnya dirujuk dari man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Siapa orang yang menunjukkan orang untuk berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala daripada kebaikan dia. Amin. Dalla. Ayo kan pada gaya bagus. Lakone arane lakon Pandawa. 5 berasal dari kalimat pendakwah. 5 yang berarti mendakwahkan rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Sukses menyebarkan Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad turun ziarah kubur ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam karena bentuk kesolehan seorang anak. Pragat di kuburan Nabi Ibrahim, kanjeng Nabi Muhammad munggah ning sebuah batu. Nah, sikil kiwe ana ning kono. Ulang ngemek sikil kiwe ning kanjeng Nabi Muhammad karo ada bekas jenggotnya yang jatuh di situ. Lalu kanjeng Nabi Muhammad munggah ning sedure watu, kula salat ning sore watu. Ya, bakal beli ngandel Pak Camat, Facebook saya ada Abdul Wahab Dasuki Adnan atau IG saya ada. Ya, biarpun saya keturunan orang kampung tulang kacang tapi ya enggak gaptek-gaptek amat. Rasulullah naik di atas batu, lalu diturunkan tangga emas, naik langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam, terus sampai dengan Nabi Ibrahim alaihis salam, berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah solat 5 waktu. Maka peristiwa Isra Mi'raj hablum minallah, hablum minan nas. Oleh-olehnya adalah ibadah solat. Jangan tinggalkan solat, laksanakan solat berjamaah, lebih afdol kalau imam yang ahli di dalam bidangnya. Luru ganti imam angin, dorong-dorongan ya bu. Lamun salah luru imam, macaannya pasti salah. Karena didorong mantan preman, orang apa-apa, tapi kudu ngaji dingin. Begitu maca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmume amin. Giliran maca surat iki mantan preman keder, suratnya apa sih diwaca kelingan.
Iki mantan preman kelingan lagi demen rang wong patrol. Arane Watini. Anak beli arane Watini. Tadi sing dieling Watini baik diwaca Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa apa kan ya? Palebe manjing lebe. Anak beli palebe nih. Wonten. Wonten ya. Lebe itu bahasa Cirebon. Nanti kalau saya buka lagi Pak Camat orang Bandung, saya orang Cirebon. Tahu sejarah tentang Pajajaran, saya tahu semua. Lebe itu bahasa Cirebon. Lebe itu artinya ngelep sekabe-kabe. Itu artinya kita menang duduk guyonan. Lebe itu artinya ngelep sekabe-kabe. Wong mati lebe, wong kawinan. Maka lebe zaman bengan rabine kutangnya putih kabe. Sisaan awan mayit. Zaman bengen. Lebih. Kalau sekarang namanya keserah lebih. Namanya lebih bodoh. Kuwu, lurah itu kuwu. Hanya ada di Pantura Cirebon, di dalam Ayu Subah. Di tempat lain tidak ada. Kuwu itu diambil dari bahasa Al-Quran. Yang mengambil siapa? Namanya Pangeran Cakrabuana. Nama Islamnya Syekh Abdullah Iban. Nama lainnya Pangeran Gagak Ireng. Anaknya siapa? Anaknya Prabu Siliwangi. Kawin kalau siapa? Kalau Nyai Mas Ratu Subang Larang. Mau nih santri Syekh Kuro Maulana Hasanuddin. Siapa Maulana Hasanuddin? Keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal di Kerawang, dua santri namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang, didemeni ning Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dua ilmu arane hong bisa mabur puas. Lamun pula bengikin dua ilmu hong, enak hong mana hong mene suwe-suwe hong kos naseet. Mendengar ada wanita cantik di Kerawang, ini Islam pertama datang di tanah Jawa. Itu perempuan punya pengaruh penting. Maka Khadijah yang mendorong perjuangan Rasulullah Muhammad, Khadijah rabine Prabu Siliwangi bisa masuk Islam gara-gara wong wadon. Ada wanita cantik namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang di Kerawang. Iki Prabu Siliwangi tarung dengan raja-raja di Nusantara. Siapa yang memenangkan pertarungan maka berhak mendapatkan Nyai Mas Ratu Subang Larang. Kabupaten Subang diambil dari nama Subang Larang. Dimenangkan oleh Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Begitu menang maca hong mabur tiba di Kerawang. Sampai di Kerawang ketok bilike Nyai Mas Ratu Subang Larang. Tok tok tok, Nyai ngantuk tan Nyai. Dongol Nyai Mas Ratu Subang Larang. Begitu dongol Rodia. Kaget Prabu Siliwangi. Dengan kecantikan Nyai Mas Ratu Subang Larang, Prabu Siliwangi segitu sakti mandraguna. Wih, dia menang, beli ngedip, beli bisa ngomong. Jare wong Jerman arane kami tenggeng. Menang baik. Jare Nyai Mas Ratu Subang Larang, kakang saha? Saya yang namanya Prabu Siliwangi. Ada apakah kesini? Saya perlunya kesini mau melamar engkau ya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Akan aku jadikan sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran. Gelem beli gelem, kudu gelem, taksa. Apa jari Nyai Mas Ratu Subang Larang? Kakang Prabu, kula mau wong wadon. Sapa bae sing arep ngelamar kula, sok kula gelem. Tapi kula jaluk duwe jalukan kakang. Ngomong jaluknya apa nok? Kula Raja Pajajaran, sugih pelawan dunia. Jaluk emas lah, mong ning patrol pirang-pirang. Ana Mas Teguh. Jadi jaluknya apa nok? Kula beli pengen emas kakang. Kula putra raja saking Campa wis sugih dhewe. Pengen apa nok? Kula pengen kalung be kakang. Kalung nggih. Kalung apa nok? Kalunge kula jaluk sarate kalung lintang kerti jejer 100 kakang. Aduh nok wong ayu jere Prabu Siliwangi ajan jaluk kalung lintang kerti jejer 100. Kada kalung lintang kerti jejer 100 dudu dake bangsa manusia. Kalung lintang kerti jejer 100 bake bangsa jin berkayangan ela elu banaspati gendru tek tek kemang mang wewe wesi serani pocong suster ngesot sundel sebubar kabeh sundel bolong ya. Jangan minta itu, jaluk sejene bae. Apa jaranya Mas Ratu Subang Larang Prabu Siliwangi aku sampean ngaku dari wong sakti beli sanggup tekakna kalung lintang kerti jejer 100. Balik
balik ya wis permisi hong bus maling Pajajaran. Tekang Pajajaran Prabu Siliwangi takon sama penasihatnya, nindi anak kalung lintang keti jajar 100 raja. Siapa yang tidak taat dengan raja dipateni. Maka kalau camat tanda tangan tekan penceramai Guswaha beres 5 dinas selesai acara, amin. Sukses, pimpinannya dikeceki dingin. Dipegang Prabu Siliwangi kembali ke Pajajaran, takon nindi anak kalung lintang keti jajar 100. Dijawab oleh penasehatnya, adanya di tanah Mekah, di tanah Arab. Tanpa pikir panjang langsung macam hong buat mabu, kecepatannya 12.000 kaki di atas awan. Lamun bak pesawat lambe sampai pada doer, cepat pluk tiba di Mekah. Biidillah, apa yang dikatakan oleh Kiai Syahroni, biidillah biqadratillah masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Makanya kula beli wedi di penyakit corona jare mbok ke kula ha masa mati ya wong dawa umure ngal-ngal temen masa mati ya wong dawa masa mati ya tenang bae bismillah tawakkaltu ala Allah masa mati ya wong dawa umure. Sallu ala Nabi Muhammad. Tambah bengi kula tambah nafsu kempong soalnya asli. Tiba di hadapan Ka'bah, kula dua kitab jatuh di hadapan Ka'bah, di sampingnya ada wong tua seorang ulama besar lagi maca zikir menggunakan tasbih. Tasbihnya terbuat dari batu yang berwarna hitam, jumlahnya anak 100, lagi zikir la ilaha illallah la ilaha. Tasbih berarti mentas sekabe-kabe. Dua urusan apa baik? Baca tasbih, bubar, zikir, wirid. Ibu-ibu sing durung pada payu laki. Apa yang dua laki? Gecekin tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Priwen japine Ustaz gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Laki Allah, laki Allah, laki. Lagi baca tasbih. Tasbihnya terbuat dari batu yang berwarna hitam, terkena pancaran cahaya sinar rembulan. Tasbih yang buruk mubeng kayak dene kalung murup lintang kerti jejer 100. Di meting Prabu Siliwangi ngeblak blok tangi maning met maning geblak tangi maning met geblak maning jare sing lagi maca dikit lagi apa gedab-gedub di gorong merasa sakti di tanah Jawa di hadapan rumah Allah. Al-hajju ashhurum ma'lumas faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh macam-macam di hadapan rumah Allah. Sekarang terbukti orang tidak bisa datang ke Ka'bah. Jangan dikira tidak ada yang tawaf. Allah berfirman dalam hadis qudsi, seandainya manusia tidak ada satupun yang bertawaf di hadapan Ka'bah rumahku, kata Allah, maka aku akan ciptakan makhluk baru yang untuk tawaf. Ternyata anak video manuk mubeng. Saya pernah melihat itu belalang mubeng. Belalang mubeng, malaikat itu mubeng, karena di atasnya itu ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Di kandak nengko beli peragat maning pirang-pirang. Sallu ala Nabi Muhammad. Di geblak maning, tangi maning, geblak maning. Sira siapa? Kula Prabu Siliwangi. Maaf, bangsa apa sira? Menungsa ta jin? Kula bangsa menungsa. Mengkonon teman modele. Sira agama apa? Kula bangsa wong Buddha. Ya, Prabu Siliwangi agamanya Buddha. Kula bangsa wong Buddha. Buddha beli kena ngamek-ngamekin, beli kena ngeblak. Tapi kula pengen dibegun Pak, pengen kawin. Karo wong di wong patrol. Syaratnya apa? Kalung lintang ketikin. Oh kena. Sira kena dua kian, sira kena gecek kian. Tapi anak syaratnya belum beli. Wis gelem bae sing penting dikawin. Gelem temenan. Ayo maju. Digecek tangan. Ayo gecekan tangan. Melu kunci neki pengen ngecekekin. Melu ucapan kula. Siap. Yuk, wong tua mau ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prabu Siliwangi maca syahadat, otomatis Prabu Siliwangi dadi wong Islam, ditutup dosa masa lalunya. Jadi wong Islam kecek tasbihnya kau balik. Cari wong tua mau tasbih pirang-pirang tanah abang
langsung pasar patrol ya, akhirnya dibalik. Begitu balik maca hong beli butul hong menang baik ini hong menang baik di starter hong jadi wong tawe jadi wong Islam beli kena maca hong maca bismillahirrahmanirrahim menek munggah tangannya kita munggah di balang buang tiba di Kerawang. Begitu sampai di Kerawang Prabu Siliwangi ngalungakan tasbih. Nyai Mas Ratu Subang Larang gelang Prabu Siliwangi gawa-gawa tasbih pasti ustaz Islam. Ngucap alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kesuwun ya Allah sampai wis dadekna Prabu Siliwangi dadi wong Islam digawa ning Pajajaran dua anak telu. Siji namanya Pangeran Walang Sungsang, nama lainnya Pangeran Cakrabuana, nama lainnya Kiku Cirebon, nama lainnya Pangeran Gagak Ireng, nama lainnya Pangeran Bango. Punya adik namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang. Nomor 3 namanya Pangeran Sengara. Ini dia hidup di kerajaan Pajajaran. Kedua anak ini sudah tumbuh dewasa. Beli cocok karo bapane. Kenapa? Bapane kembali kepada kebiasaan lamanya. Awas. Kalau ada orang yang bicara kita kembali kepada adat, kita kembali kepada budaya, lihat budayanya bertentangan tidak dengan Islam. Kalau bertentangan jangan diikuti, haram hukumnya. Betul? Bapane balik maning, mabok maning, nginung maning, dangdutan maning, depokan maning, organan maning. Iki anak yang soleh, beli cocok, bedal sing kerajaan Pajajaran. Saya tidak sanggup hidup di sini, biarkan ayahanda saya mabur, Melayu, bos. Pangeran Walang Sungsang Melayu menggunung Merapi, bimakna ma'rifatullah, ketemu karo Sang Hyang Danuwarsi. Judulnya wayangan kan makoy. Ketemu karo Sang Hyang Danuwarsi di pai klambi arane klambi Dewi Kamulian. Iki klambi lamun dinggo ning dhuwur banyu beli kelem, ning dhuwur geni beli panas bisa mabur. Dinggo bos mabur nikah dengan Nyai Endang Ayu digawa ning Muara Jati Cirebon. Adine nyusul ning Gunung Cangak, ning Gunung Tangkuban Perahu. Ketemu sama Nyai Endang Gelis nyusul maning kakange mangkat haji ning Baitullah. Pangeran Walang Sungsang ganti aran namanya Syekh Abdullah Iman. Nyai Mas Ratu Rara Santang didemeni ning duda Mesir, gubernur Mesir demen ning Nyai Mas Ratu Rara Santang dikawin dua anak Syarif Hidayatul Sunan Gunung Jati kembali ke tanah Jawa menyebarkan Islam di tanah Jawa sampai ke Banten menikah dengan Nyai Kaunganten dua anak Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin menyebarkan ke Sumatera punya anak Raden Inten terus sampai dengan keturunannya para ulama-ulama, para wali-wali Allah. Itu perjuangannya para ulama. Al ulama warasatul anbiya, mereka sesungguhnya pewaris Nabi. Maka ukhuwah Islamiyah ini harus dijaga sehingga sukses ulama-ulama zaman dulu, para wali-wali Allah menyebarkan agama Islam. Hablum minallah, hablum minan nas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina syabina karimina tuhurna Muhammad sallim ala radiyallahu tabaraka wa ta'ala qad sadat wa rasulillah alhamdulillah bil alamin. حمدا يوافي نعمائك في مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا بعدد كل داء ودواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا بكل داء ودواء. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك المصير. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.